sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jelasannya sebenarnya mau mereka cuma sampaikan tertarik, tapi kita mesti nyiapin tempat kan. Ya udah kita lagi pikir nyiapin tempat mana, kawasan ekonomi khusus, tapi juga nggak tahu sampai sejauh mana mereka. Prinsipnya siapapun mau masuk ke Jakarta ya kita tentu dukung. Apalagi untuk yang teknologi tinggi begitu kan. katanya mau di KBN apa di Marunda Pak itu yang benarnya? KBN. KBN bukan di Marunda Pak? KBN itu ya Marunda tanah lagi, Marunda kan buat ini rusun. Oh iya. KBN itu ya di Marunda. Bukannya KBN di Cakung Jakarta Timur Pak? Iya kan nyampe ke Marunda loh tanahnya, sampai ke sampingan sama rusun. Oh. KBN itu gede banget. KBN itu ada dua. Oh jadi. Ini KBN Marundanya nih ya dia. Nah, bisa aja di mana aja nggak masalah, itu satu komplek itu aja. Itu kan pembagian kalau nggak salah waktu itu saya pernah baca apa saya lihat di Perda RDTR-nya itu kalau nggak salah masih ada lahan sekitar 400 hektar ya di kawasan. Itu mau kita bebaskan untuk rusun. Kita mau bikin kira-kira ya 100.000 rusun. Tapi itu berbeda dengan yang nanti akan rencananya nanti buat Foxconn gitu. Itu akan dekat situ. Dekat, jadi kita ingin orang-orang nggak punya rumah di Jakarta yang belum beruntung tinggal di Rusun Marunda, satu kota baru, kerja juga dekat situ. Bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, gimana? Pak Ahok, ini terkait jalan layang nontol di Kasablanka itu ternyata banyak yang bolong. Pak Ahok minta tanggapannya dan banyak juga pengendara motor dan truk yang lewat di sana. Ya ini mesti minta bantuan polisi nangkep. Yang bolong kan masih masa pemeliharaan kan. Biasa kan dia habis ngelupas cepat kena hujan masih gitu mungkin. Bukan karena anggarannya yang tidak sesuai atau malah ada pengurangan bahan baku, Pak Ahok? Nggak ada. Kalau ada itu tangkep, mesti tangkep dong. Di hasil audit BPK pasti ketahuan. Kalau permintaan dari Pak Ahok sendiri untuk perawatannya jalan layangnya karena kan belum genap sebulan dioperasikan, tapi sudah banyak yang bolong, berbeda dengan yang Antasari. Mereka yang bangun harus perbaiki masa jaminan itu. Saya belum dapat laporan pasti sih dari PU. Oke. Pak Ahok terkait kemarin ini agak sedikit pengulangan. Pak Ahok bilang bahwa banjir tahun ini lebih cepat surut dari tahun kemarin. Saya nggak bilang lebih cepat surut. Saya cuma katakan wilayah yang terkena banjir jauh berkurang daripada tahun lalu. Itu kecuali Jakarta Timur bertambah karena jebolnya kali raya yang di Depok. Makanya di Cibubur yang belum pernah ada banjir dulu tahun ini kena. Nah tapi kalau dari sisi utara kan kita kan teknik membersihkan masalah banjir kan mulai dari utara. Kenapa? Karena ini hilir. Nggak mungkin kan kita gali dari hulu dulu kan. Hilir dibersihkan baru mulai naik gitu. Nah hilir memang ancamannya rob. Jadi kita bersyukur tanggal 15 katanya bulan itu biasanya dekat Imlek sih. Ini bisa naik. Nah mesti jaga pintu-pintu air kita kendalikan dengan baik. Nah kali ini kita udah jauh lebih pengalaman lah dan udah bersihkan beberapa saluran-saluran. Makanya kita paksa bongkar kan. Yang saluran tapi belum sempurna. Pesanggeran mereka kena. Nah lalu kenapa? Kali Angke masih kena karena banjir kali Lebaran juga volume tinggi menutup Angke kan. Makanya Jelambar daerah sini Cengkareng masih kena. Nah kita butuh bangun pompa. Masuk Ancol kita butuh ya 2,5 tahun lah untuk bangun pompa supaya bereskan banjir di Dan Mogot, Jelambar, Green Garden itu semua. Nah yang jelas Angke, Pesanggerahan, Sunter mesti kita bereskan nih 6 tahun ini. Nah di situ juga terpaksa kita akan gusur semua rumah-rumah yang menghalangi itu semua. Oke, Pak Ahok dengan waktu 2,5 tahun ini kira-kira apa saja yang mungkin sebagian besar yang bisa diatasi banjirnya atau bagaimana Pak Ahok? Kalau 2,5 tahun ini bisa beres, kita bisa selesaikan 25% banjir yang ngancam wilayah Jakarta. Khusus di wilayah-wilayah utara dan nah kalau selatan memang masalah karena di Ciliwung. Nah Ciliwung kita sodetan yang di pusat ini hanya 60 kubik per detik. Padahal idealnya kita mau pindahkan air dari Ciliwung ini kalau bisa 300 sampai 400 kubik per detik.
Nah ini butuh sodetan lagi ke Cisadane. Nah kita butuh gorong-gorong lagi ke kanal banjir timur. Kenapa kanal banjir timur? Karena ini kanal yang terbaik yang kita punya. Kalau barat kan udah mulai rapuh nih, mulai roboh kayak gini. Nah sama seperti kemarin, kenapa kita putuskan posisi Manggarai 900 baru siaga 2, kita putuskan buka pintunya, tidak tunggu siaga 1. Karena kanal banjir baratnya sudah roboh kan lagi dikerjain. Dulu kita pas siaga 1 saja, begitu tidak terkontrol oleh mesin, langsung jebol satu hari. Prinsip air kalau dia lewatin tanggul sekuat apapun roboh. Tidak boleh air itu melampaui tanggul. Dia pasti ada pembuangannya. Makanya betul lihat siaga 2 kita perintahkan buka. Tapi tentu kita tidak ingin istana kerendam kan. Nah kenapa kita berani buka sekarang siaga 2? Karena waduk Pluit sudah min 1,4 sampai min 1,6. Berarti kalau sampai Gunung Sari nggak bisa kita atasi pun kita berani buka pintu di tangki di Hayamuruk, Hayamuruk itu Hotel Jakarta ada satu pompa itu kita buka itu untuk masuk ke Pasar Ikan, masuk ke Waduk Pluit. Pak Ahok kan tadi bilang akan menggusur pemukiman warga yang di sekitar bantaran Ya. kali, tapi misalnya yang di Pesing sendiri tidak mau. Pak Ahok ini cara dari Pemprov untuk mereka bagaimana? Kita paksa Anda. Kesalahan dulu. Anda lebih galak, udah langgar lebih galak gitu loh. Makanya kita udah putuskan lebih untuk supaya Jakarta lebih nyaman, kita mau lebih tertib. Risiko cuma kamu tidak mau pilih kami lagi, kami nggak peduli. Nggak usah pilih kami lagi kalau Anda nggak suka. Daripada kamu pilih kami kembali, kami juga nggak bisa mengatasi Jakarta. Kami bukan mau jadi gubernur, wakil gubernur. Kami mau menyelesaikan masalah banjir dan macet Jakarta. Kalau akibat itu kamu tidak mau pilih kami, ya nggak usah pilih. Santai aja kok. Cari lagi orang lain yang kamu mau pilih. Oke. Pak Ahok, ini kalau untuk penanganan banjir sendiri biayanya ada berapa sih Pak Ahok? Tahun ini apakah benar ada peningkatan? Kita untuk itu aja kita tambah berapa triliun ya? 1 apa berapa itu saya lupa itu dibandingkan. Angka bisa lihat ya, saya nggak itu ingat. Oke. Jadi kita tambah banyak. Sekali PU kita tambah banyak sekali. Oke. Pak, soal yang Foxconn lagi boleh ya. Kan kalau nggak salah waktu itu Pak Jokowi bilangnya 80 hektar baru lahan yang ada dari kebutuhan dari 200 hektar Pak. Itu nanti itu kira-kira akan nambah ketersediaan lahannya dari mana Pak? Dari yang Di kawasan kita banyak sekali, kita harap kan banyak sekali perusahaan konveksi pada mau hengkang. Karena nggak sanggup membayar KHL. Ya udah hengkang aja ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat. Kita mainnya di high tech sih. Jakarta kok kamu gaji orang di bawah KHL tuh susah mau hidup Jakarta. berarti cukup banyak Pak yang hengkang sehingga bisa. Kita belum tahu, kalau dia bisa hengkang bagus dong. Nah kira-kira ini itu kan kalau misalnya mereka hengkang, tapi kira-kira untuk lebih pastinya ada nggak mungkin Pemprov DKI memberikan janji sampai berapa lama bisa menyiapkan lahannya dari? Saya nggak tahu, Pak Gubernur belum bilang. Pak masih. Dia juga belum tentu serius kok ngomong juga. Oke Pak, masih melanjutkan tadi Pak, ini kan penanganan banjir kan jadi agak tergendala karena kan RAPBD belum disahkannya ini. Gimana sih Pak penyelesaiannya dari pihak? Kita pakai anggaran tahun lalu. Boleh pakai anggaran tahun lalu. Boleh. Asal jumlahnya sama. Pak, ini dengan belum disahkannya RAPBD, apakah karena ada praktek bagi-bagi kafling ini atau di antara parpol? Tanya sama DPRD saja. Kalau harapan dari pihak Bapak gimana Pak? Harapan kami ya jangan macam-macam. Kita segera disahkan atau gimana Pak? Iyalah, kita maunya cepet kan, supaya kan bisa pakai kan. Kalau dulu kami masuk kan baru 41 triliun. Nah, sekarang udah 72. Kalau kamu nggak mau mengesahkan, kami hanya bisa pakai yang 57 triliun. Sayang kan, ada uang nggak bisa dipakai hanya gara-gara ditahan dari pengesahan. Ada upaya khusus Pak untuk mendesak DPRD? Ini udah upaya khusus, kalau jangan macam-macam udah upaya khusus, terserah mereka. Lobby-lobby dari fraksi Bapak, mungkin fraksi Partai Gerindra? Kita nggak mau lobby apa? Ini sama-sama punya tujuan bersama kok untuk beresin Jakarta gitu. Biar warga DKI menilai aja. Semua orang menebak-nebak lebih bahaya, fitnah bisa bertebaran kan. Nah, biar orang aja menebak ada apa dengan DPRD nggak mau sahkan gitu loh. Kita sih nggak ada lobby lah. Pembahasan dengan P2B Pak? Hah? Pembahasan dengan P2B? Tadi P2B itu kita mau buat ini tim pembangunan itu loh, tim pemeriksa bangunan itu, kayak arsitek. Dia cuma pengen lihat nama-namanya. Jadi mau kasih pengarahan kalau mereka nggak bisa hadir karena sibuk sebagai dosen atau itu ya dicoret. Tim pemeriksa bangunan ini nanti Ada 60 lebih, ada arsitekturnya, ada strukturnya. lebih ke apa ini? Jadi kalau semua izin bangunan tinggi-tinggi itu mesti melalui tim ini putuskan. Udah ada, ini kan cuma kelanjutan yang 2013-2016.
waktu tentang modifikasi cuaca itu sampai kapan dilakukan? Saya nggak tahu, saya mesti tanya sama mereka. Sebatas duit habis ya. Kita gini sih sampai akhir bulan ini, amannya sampai akhir bulan ini. Tempat pengungsian dipakai buat ini Pak, kampanye caleg Pak. Di mana-mana begitu tuh. Ya saya kira warga udah lebih pintar lah. Ya nggak, orang bukan lihat kamu itu. Saya nggak pernah tuh ada bencana saya datang bantuan. Saya nggak pernah lakukan karir 10 tahun saya di politik. Masuk juga ke balai kota. Itu nggak pernah saya lakukan, itu jujur aja. Saya paling nggak suka kalau bencana datang, saya paling nggak suka. Kamu bantu aja, titip aja ke posko PMI, posko apa, nggak usah pakai nama kita, ngapain pusing sih kalau niat bantu orang. Lagi orang juga nggak bakal ingat sama kamu kok, yang bantu gitu banyak mau ingat yang mana? Jadi menurut saya sih lucu-lucu juga gitu loh, kamu bantu mau pindah nama-nama orang juga lupa. Kamu lagi bencana emang kamu ingat siapa yang nolong kamu gitu loh. Ya kan? Udah ngomong lama-lama sebel juga kan, saya juga pikir gitu loh. Paknya berapa surat, ada 2 surat saya terima dari ormas, dari apa, juga minta saya bantu karena dia buka posko itu. Saya bilang, kalau kamu punya tenaga bantu aja posko kita, ada APBD, ngapain minta uang pribadi saya. Mau nolong orang minta duit ke saya lagi, lucu gitu loh. Mungkin caleg kali ini pimpinan ormasnya. Pak, ini yang bus tingkat ini salah satu cara untuk mengurai kemacetan juga. Ya. Iya itu. Ini tahun berlakunya kapan Pak? Gimana? Ini beroperasinya kapan Pak? Tahun ini? Tahun ini. Iya. Kita mau beli lagi 20, terus mungkin dapat sumbangan dari swasta bisa 20 atau 50. Jadi kita akan buat sisi kiri ini jalur motor kita tutup. Yang bisa naik. Karena motor kecelakaan 3-5 orang per hari di Jakarta. Hari ini cuma display. Kan ya polisi keliling dulu lah, belum ada suratnya. Tes dulu. Pak, ini akhir Januari. Ya. Pak, sarana dan prasarananya gimana Pak? Kan dengan ketinggian tertentu lalu ada halte. Kamu buatnya Semanggi, haltenya apa? Nggak ada halte kok, tinggal lewat kiri aja. Jembatan penyeberangan itu muat Pak, itu sudah Semanggi aja lewat, makanya standar 4,2 meter. Standar udah sama 4,2 meter. Kalau yang lewat kiri naik rendah. Terkait pembangunan mal kan kemarin baru bilang bisa tapi di sini ya. Terus tadi APBD Asosiasi Pengusaha Mal katanya headline-nya katanya mau meminta yang Jakarta daerah timur itu masih kurang sekali. Oh timur kita kasih. Nah, kalau timur yang kurang kasih. Di tengah juga boleh kasih, kalau saya nggak ada parkiran, kalau mau naik bus boleh. Ya kan, kalau di tengah juga boleh. Kalau di Singapura itu nggak ada orang drop itu depan mall, semua mobil di belakang. Kita aja konyol Sudirman Tamrin semua dropnya di depan. Kalau Singapura nggak ada, itu pejalan kaki satu hall gede, nggak ada loh. Kan? Orchard Road begitu kan, jalan kaki lebar semua, drop mobil ada di belakang. Orang kita kan memang nggak mau kayak gituan kan. Ya mesti bayangin 30-40 tahun udah biasa di raja, dirubah kan marah orang. Jangan kan yang kaya, yang pinter. Ya kan, yang dudukin tanah negara aja marah, Komnas HAM aja bilang kita melanggar HAM, jadi mengganggu kenyamanan orang juga melanggar HAM sekarang. Ya kan, ini HAM kita memang luar biasa. Pak yang kemarin Pak, kalau ini dapat info ya, katanya waktu Natal kemarin Ibu Mega main ke rumah Bapak ya, ke Lama banget berita. Enggak. Pak, minta waktu Pak. Aku nggak bisa itu. Kaki 5 juga banyak di depan. Dengar bayar sama oknum kecamatan supaya bisa di situ kaki 5. Kaki 5 jual masih tuh. Yang sekarang kan, yang tadinya kan di pinggir pas stasiun. Sekarang dia pindah lagi sebelah sini yang banyak nih, yang di depannya Gedung Permata. Oh, itu Permata yang lama itu. Iya. Kenapa nggak ke PD Pasar Jaya tembus untuk saya? Saya udah masukin ke Bapak nih. Oh iya kan, jadi kita panggil. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Radio Sonora, saya pribadi dan semua Pemprov DKI menyampaikan untuk Imlek kongsi Fajai.
Ya, iya, Pak. Untuk telepon dan mobile internet, Pak. Bang, enggak ada, Pak. Udah deh. Enggak ada. Silakan. Iya, terima kasih. Mohon maaf ini kami ganggu sebentar nih Pak. Ya. Ya, kami dari tim dari TRI Pak, HC Sentri Indonesia. Saya Arun, saya dari Publication Pak, dan teman-teman kami dari Regional Jabodetabek. Kesempatan kami selain kami intinya bersilaturahmi Pak, dan kami akan ada event, ada acara mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 3 Februari. Intinya acara ini sebenarnya kami mau menyajikan suatu hiburan buat kaum muda ini Jakarta yang menampilkan dengan cara berbeda dengan teknologi tinggi. Wisata, betul. Iya. Ini sebenarnya cara lain kami gimana sih Pak mengemas bercerita tentang TRI tapi dengan gayanya segmen anak muda. Kurang lebih Pak, ini acara yang kami gelar sudah di 10 kota di luar dari Jakarta, jadi di Sumatera dan Jawa Barat. Ini video besok acaranya. Oke, ini langsung. Kita lihat. Nah ini dom yang kami bangun. Ini waktu kami ambil gambar waktu di BSD. Bintang di Monas kan ini? Di Parkir Timur. Ya. Teknologinya memang kami ambil dari luar semua, tapi Pak yang merangkul itu anak kita semua. Ya, waktu peresmian IBM. Iya, resumen ya Pak ya. Waktu di daerah itu Pak sambutannya luar biasa karena memang kita pakai 3D holografi, kemudian video mapping, itu yang mengemas, yang meramu semuanya putra lokal bangsa semua Pak. Kita merekrut dari seniman-seniman paling banyak sih dari Bandung dan Jakarta. Saya cocokkan yang ketemu waktu ini Bang, acara saya nge-shoot Abang ulang tahun Mapalaya Pecinta Alam Jayabaya Bang. Oh. Jadi nggak asing lagi Bang. Lupa ketemu banyak orang sekali. Iya. Orang kenalin kita gampang ya, orang lupa. Pernah lihat? Tadi saya interview kan, Pak Guru saya interview direksi kan. Saya pernah lihat di mana ya kamu? Saya lupa gitu. Saya baru ingat 2 tahun yang lalu anak saya lulus SD, anak saya teman anaknya. Dia ingat saya nggak ingat. Kayak benar di mana? Jadi apa yang bisa kita bantu DKI? Jadi ini sebenarnya hal yang pertama karena ini sepertinya anak-anak orang-orang kita tuh bisa mengemas kayak gini gitu loh Pak, unik gitu loh, menarik. Nah ceritanya kalau ada waktu Bapak luang kira-kira antara tanggal 18 sampai 3 Februari ya, yang luang Bapak kapan, kami juga ada jam lama juga ya? Iya Lama, selama 17 hari. Oh 17 hari. Iya, di Parkir Timur. Ini undang Pak Gubernur dia kalau itu ya? Jadi Pak Gubernur. Iya. Undang Pak Gubernur. Kami bisa menyesuaikan jadwal Iya, Bapak. Pak Gubernur. Pak Joko dan Pak Bas. Kalau 2 orang nggak mungkin, pasti satu. Tapi Bapak masih nonton juga Pak. Ini gayanya, ini loh Pak. Saya oke aja lah. Tapi gini, susah kadang-kadang waktunya gitu. Iya. Ini Pak Gubernurnya dulu, kalau Pak Gubernur oke, baru kalau dari diskusi saya baru saya datang. Misalnya Pak Gubernur datang, Bapak mau informal yang keluarga. Saya betul-betul kalau ada off sehari itu, saya duduk di rumah aja, saya lebih suka. Menikmati ya Pak? Tiap hari jam 7 jalan, pulang malam. Sabtu kalau ada acara jam Sabtu, kalau ada acara jam 8, aku udah sebel banget. Baik sekali acara ke jam 8 kan? Saya udah kesel. Nanti kalau acara jam 8, saya mesti berangkat jam 7 lagi. Kalau berangkat jam 7 sampai saya mandi jam 6. Boleh saya mandi setengah 11, boleh dong hari ya. Mandinya tuh ya. Agak siang. Kadang-kadang sore Pak baru mandi. Itu yang kita maunya begitu kan, boleh nongkrong gitu kan. Sabtu kan besok
Sabtu jam 8 ya, aduh udah malas. Minggu juga pagi kan jam 9 udah acara lagi ya. Iya. Terus kawinan. Nah kita gereja masih jam 7. Iya, pagi Pak. Kalau mau gereja jam 7, sama aja mesti berangkat sebelum jam 7. Jadi ya kapan ininya gitu kan. Orang tuh perlu ada satu hari ada yang kita suka. Jadi dulu lagi. Me time lah. Jadi dulu saya sekolah sekali orang tahu saya Sabtu pagi kan agak longgar kan. Kalau saya bawain tamu datang ke rumah dia pikir pasti ada lu gitu. Gak ada ngomongin nggak tahu diri juga kan. Jadi saya bilang boleh nggak kamu tuh kalau baik tuh kasih saya waktu di 1 hari gitu. Bukan 1 hari juga loh, hanya berapa jam. Soalnya saya mandinya nggak siang. Olahraga bisa 1 jam gitu kan. Kalau misalnya olahraga setengah jam, ini saya bisa 1 jam. Masa kamu mesti ambil waktu saya juga? Lama saya burn out kalau gitu. Itu sih ada 1 hari kan. Maka kalau tahun itu saya udah males loh. Karena tahun pulau, ntar aku di rumah udah tergantung nikmat gitu kan. Saya duduk di ruangan pojok liatin pohonnya itu oke kok. Jadi oke duduk aja. Jadi kalau ajak saya keramaian lagi saya bilang sorry deh saya bukan itu lagi saya bilang saya butuhnya itu. Saya tiap hari ketemu orang di 7:30 di sini. Pindah ruangan, pindah topik, pindah orang sampai malam. Nyambung terus. Gimana? Bapak perintah ya udah apa boleh buat. Dia nggak perintah ya udah aku nggak begitu. Aku nonton di YouTube aja udah. Iya benar. Itu banyak. Aku pernah kan dia udah pembicara di Chicago ini lucu nih. Sampai lalu dibawa ke pinggir ya satu area lah. Dia kayak kampung gitu kan hotel yang Holiday Inn gitu 5 hari gitu. Nah habis selesai mau ke downtown nggak? Lihat kota benda apa? Oh enggak. Kalau beli souvenir di bandara aja. Gitu loh. Macet apa? Kamu lihatnya? Udah di YouTube aja gue nggak. Gue udah tahu kira-kira gitu. Tapi kita minta foto kan? Fotonya kan bego kok kamera foto. Ke saya gitu. Kita mau profesional. Kapan nikmatin pemandangan? Aku nggak mau lagi kan? Aku dia kok naik aku lihat sih, ngapain aku foto-foto lihat dari kamera kecil gitu loh. Belum tentu hasil bagus kan. Sampai toko software aku beli softwarenya, semua kumpulan foto beberapa ratus bayarnya udah. Lebih bagus fotonya daripada yang saya foto itu. Itu jalan. Lebih baik gitu aja kan. Apalagi pakai pet ya Pak. Jadi masing-masing orang beda. Beda-beda. Buang waktu kan kita foto-foto gitu loh. Nah, saya paling demen kalau jalan tuh teman yang foto. Jadi kita ada di situ. Kita numpang ya. Pakai pet Pak. Selfie. Selfie ya. Ya, kalau itu sih tinggal undangan aja. Itu udah tinggal cuma beda audiensi loh. Undangan tuh dia kalau ada gubernur aja. Dia posisinya kemana? Nanti mungkin dari nanti ibu yang maksudnya minta handphonenya supaya ibu kan bisa masukin di bagian dari kan kita pengennya kan Jakarta banyak event-event, banyak festival. Ini bagian dari kalau dia bisa bikin rutin seperti ini bisa jadi kalender kita. Jadi orang bisa tahu. Satu hari itu mungkin sekitar 1.000 orang bisa. 1.000 orang. Itu anak mudanya di Jakarta. Bahkan mungkin sampai Jabodetabek gitu. Benar mungkin Pak Gubernur cocok ya gitu. Beliau suka sama itu sepeda minggu gitu. Saya nggak suka ya itu. Saya suka. Saya bisa ke puncak kemana tuh karena dalam rangka rapat kerja. Kalau nggak ada di rumah aja pasang 3 AC di kamar tidur. Ya benar kamar tidur saya itu 3 AC. Biar dingin, biar nggak usah ke puncak. Ini apa cepat? Tapi itu kan habisin ngantuk gitu loh. Hidupnya ada pagi AC itu. Kalau Sabtu kira-kira agak kosong hidupnya dingin-dingin. Masuk aduh enak banget. Biasanya kecil kan palingnya matiin satu gitu, tutup lagi pintu gitu. Ini kami tinggal Bu untuk review. Ibu pegang sini, Kirim langsung ke Pak.
Bapak saya kirim sih di ya. posisi gimana coba. Supaya Bapak lihat anak juga nanti kami kirim satu lagi Pak. Nanti mungkin dari tim Bapak mau nonton. Nanti di YouTube juga ada. Betul Pak. Ada Pak di 30 Jakarta. Masih ada. Pak Bogor. Apa pun ada di YouTube. Apa aja ya Pak. Mau tanya atau apa juga bisa di YouTube ya. Dan namanya sih Pak, yang menarik nih kita sebenarnya kita memang tidak ada media yang ya istilahnya Publikasinya, Pak. publikasi itu kita nggak ada. Jadi kita memang menggunakan teman-teman dari komunitas. Salah satunya nih Mas Edu sama Mas Itu Eko. cara mendatangkan komunitas. orangnya Pak. Cara mendatangkan undangan kami tidak melakukan iklan, Iya. tapi dengan cara kita langsung masuk ke komunitas-komunitas anak muda sesuai dengan interestnya mereka masing-masing. Lebih bagus. Jadi word of mouth kita, Simbiosis mutualis. Betul lah. kita bikin Pak word of mouth itu Pak, uangnya itu ya. Jadi istilahnya Tapi jarang kedengaran sekarang ya. Itu ya. Iklan-iklannya gitu. Kami Kalau dulu kan di halte segala macam gitu ya. Aduh terima kasih Pak udah diperhatiin. Harus Dulu kan banyak ya. kita lagi persiapkan itu Pak. Karena dulu saya kurang kerjaan di Bali. Kita mau cari metode yang berbeda Pak. Mau nggak kau tawarin Apa, metode Pak? yang berbeda? Apa tuh Pak? Anda pesan bersetingkat. Yang baru ini Pak ya? Tingkat ini ada full tree luar dalam Anda iklan tanpa bayar pajak lagi. Boleh Pak. Sumbangan kita. Penawarannya. Ya sumpah. Spek minta sama beliau. Baik, Pesan mau pesan dari tapi kalau pesan dari luar negeri kita lebih suka yang brand di Indonesia. Ya. Kenapa? Supaya saya servisnya e-katalog. Nah kita mau bikin 5 loop di daerah center semua nih. Ya kenapa kita pesan bertingkat? Karena itu seperti billboard. Iya, betul. Iya, betul. Tapi saya minta saran iklannya itu 3D. Oh, 3D ya Pak ya. Jadi kan keren, jadi itu kayak festival kalau orang lewat. Terus nanti di dalam genggaman itu tuh grip-gripnya itu kayak kayak LED lah kurang lebih ya Pak. iya, jadi mesti seperti itu. Jadi kan kayak bisa kameranya keluarnya di ban, jadi kayak hidup gitu loh. Nah kita pengen bikin iklan. Jadi nanti orang demen naik bus itu dia bisa naik bus beda-beda, joknya beda, dia ada gambar. Jadi selain bentuk keluarnya di dalamnya Dalam juga. interiornya juga. Nanti kali ini Pak bisa kami diskusikan. Terus tiap tahun Anda boleh ganti coraknya. Sejauh ini belum ditawarkan ke pihak luar Pak. Telkomsel udah mau masuk. Itu banyak. Iya, Tapi kan banyak, jadi banyak. Berapa unit Pak? Anda mau berapa unit? Oke, makin baik kita bikin tiap 5 menit satu bus, pusing amat. Itu masih gratis. Kita kasihnya orang Jakarta tuh bisa lepasin motor nanti. Kurangin macet juga. Rute DKI, rutenya Turis juga senang, rutenya itu dari Blok M, Monas. Kira-kira ya, tapi ada belok-belok, ada beberapa alternatif lah. Ada TVRI, Senayan City gitu ya, masuk itu. Nah, tapi kira-kira gitu, dari Blok M menuju Monas. Nanti Monas menuju ke Kota Tua, lewat Pasar Baru, Banteng, Istiqlal, Gambir. Terus Kuningan, lapangan Menteng sampai ke ujung. Terus nanti yang Gatot Subroto, balik artinya sampai ke Selipi, balik lagi. Satu lagi dari sini ke tekstil ke Tanah Abang. Jadi yang inti jantung Jakarta itu dilewati di jalur lambat, semua kan naik. Tempat-tempat yang memang wisata ya. Itu jadi, kalau saya pengen pesen itu bisa pegang berdiri orang harusnya. Ya, biasanya grip itu bisa dibuat. Grip Branding itu juga, dibuat Pak. branding. Harus ada grip, Bu, nggak bisa cuma duduk. Orang mau berdiri kok sementara. Iya, Kenapa kalau kadang-kadang nggak ada tempat duduk ada pegangan lebih konyol gitu loh. Terus kursi kosong kalau ada satu, misalnya sekarang saya mau naik, saya 5 orang, kursi kosong 2. Saya 3 tahan berdiri dulu, karena begitu halte berikutnya bisa aja orang turun 6. Nah itu sama saya agak marah desain seperti ini. Saya mau pakai karcis tadi untuk dibagikan free dari hotel-hotel. Mana bisa saya kayak gitu. Kalau anda mau promosi, bikinnya kasih bus saya. Jadi kita nggak perlu promosi sama orang naik bus gratis. Orang udah gratis kok mau promosi. Yang namanya kasih voucher itu kalau bus kamu bayar, lalu kamu kasih voucher gratis gitu loh. Orang ini nggak bayar kok. Cetak-cetak itu, makanya saya kesel kemarin. Apa ya? Terlalu ini tuh, ngeyel itu kadang-kadang. Dan costly juga ya Pak cetak. Buat apa itu promosi? Buat apa? Kalau promosi bikin flyer aja dong, taruh di website kamu. Bahwa sekarang Jakarta ada rute bus gratis gitu loh. Tiap 5 menit promosinya banyak gitu kan. Kali press conference teman-teman media juga pasti muat karena itu kan kalinya ngapain gitu buat masyarakat luas ya. Terus yang impor lagi merek Wei Chai, gimana mau servisnya?
Itu beli Mercedes Benz kayak gitu kan paling berapa duit? Bikin karoseri sini gitu. Itu menarik loh kalau terima, itu iklan yang bagus. Kalau busnya bagus, lama, iklannya selamanya di sini. Kalau kita bikin PKS 7 tahun itu perjanjian. Itu buat orang jadi unik, masuk ke bus itu unik gitu. Mungkin Anda bisa kasih wifi, kayak sekarang bot bisa kasih wifi di dalam situ. Anda udah bisa banyak hal cara untuk orang. Anda bisa ambil kontennya nanti. Itu dari kosong, terus ada kontennya. Gitu. Itu menarik untuk iklan. Bisa jadi dengan ikut ini ya. Daripada di terminal, di billboard cuma satu. Iya. Kita yang mau lihat tulisan 3 doang, apa 3? 3 miliar. Itu bisa bayar 3 miliar tuh 1 tahun. Mendingan ada cuma 1 bus. Keliling lagi ya. Keliling lagi. Kayak billboard raksasa gitu. Jalan kan, di jalur lambat tadi, semua orang motor itu jalur lambat itu jalur lambat. Terus bentuknya bisa dimodif dengan pakai 3 dimensi atau apa? Enggak, LED nggak bisa, kalau LED harus bayar. Kalau LED kita kan nggak bayar 5 kali dari billboard. Oh, oke. Jadi iklannya 3D itu yang model orang kayak hidup, kayak apa, yang model kayak gitu. Kan di Eropa begitu kan, semua iklan-iklannya kayak hidup. Nyontek-nyontek Inggris ya sebenarnya. Tapi ide ini tuh Australia, red cat, blue cat, yellow cat itu. Ya turis itu tinggal loncat naik, jadi pasti kurang. Kalau saya mau makan ke mall, pacet, saya mesti naik bus. Sama kayak saya kemarin, saya mau ke Senayan City, ada mau ke Indosiar, macet di Sudirman. Saya turun, saya harus naik tangga lagi gitu, naik ke Transjakarta, busway, karena lancar. Nah coba kalau sisi kiri, begitu ada bus tingkat gratis, tidak boleh ada motor. Terus kalau jumlahnya cukup, semua mobil-mobil omprengan itu bus-bus direct nggak ada yang mau naik. Pasti orang nunggu di ujung. Nah ini kalau kita dorong ke perumahan, berarti jalur lambat itu kosong maksudnya. Kalau tanpa motor tanpa ada yang ngetem ya, kosong kan? Nah, satu jalur agak kosong. Dia bisa bersihkan satu jalur lambat itu kosong. Orang kalau macet, dia bisa parkir gedung dia naik bus ini. Jadi orang tuh saya paksa naik bus karena lebih cepat bus. Setuju Pak. Sama dari Semarang saya. Saya nggak pernah naik bus ke Jakarta. Karena saya nggak suka untuk kampanye langsung saya naik Transjakarta untuk pura-pura kasih kesan. Aku nggak suka. Makanya aku kampanye nggak pernah naik bus. Artinya nggak pernah naik untuk Transjakarta ke Museum. Aku nggak mau. Efisien waktu udah apa? Dapat. Tapi kalau saya butuh waktu saya turun naik bus. Ya semalam pertama kali saya duduk di dalam bus Transjakarta dan naik bus Transjakarta. Gimana rasanya? Saya nggak pernah. Enak duduk, wah kayak MRT Singapura juga ya. Asli dingin tuh, yang baru. Oke hasilnya. Coba saya ke Hadang di Bundaran HI, dia steril 20 menit di situ. Dia biarin itu karena ada wapres mau lewat juga katanya dia bilang. Nah, jadi kalau Bundaran HI steril, koridor 1 tuh enak sekali. Itu turun jalan kaki aja mau, kalau naik bus tingkat cuma tinggal keluar dari gedung, keluar dek dengan nginjek doang, masuk kaki masuk. Kadang kan makan siang kan kantor itu nggak jauh. Itu naik ke atas, kalau masih dingin, dan pemandangan juga enak. Dia kan naik bus gedung Jakarta tuh menarik juga loh. Iya loh, saya kan bisa samping gitu kan, kalau naik mobil itu nggak pernah duduk miring gitu kan. Duduk miring gitu, saya kayak gitu liatin dulu. Liatin Indonesia, kok nggak ada kayak begitu kepada. Liatin iklan-iklannya Grand Hyatt gitu loh. Iya. Merek-merek itu kan. Wah, kayak di luar negeri juga ya Jakarta gue lihat. Semalam baru merasa, kok mobil mana? Ngapain mobil saya ada holding lagi? Udah full gerak. Ngapain gue lihat? Aku memang aja jalan. Kemarin langsung lihat gitu. Seru juga dari gitu ya. Nanti kalau aku bilang, kalau macet aku mau naik bus lagi. Kalau macet. Tagihan jadinya ya Pak. Maksudnya lebih cepat. Nah kalau turun dari sana ke Sarina macet, naik dari yang Monas ini aja. Lebih baik drop kita turun jadi naik lebih cepat. Kalau cuma mau ke Mid Plaza apa gitu, lebih cepat turun di Setiabudi. Lebih cepat. Cuma makanya saya bilang tadi Bundaran HI tolong dijaga ya. Saya mau naik gitu.
mau lewat biar urusin gitu. Lebih cepat, walaupun kita tentu lebih mahal karena kita banyak pengawal apa bayar gitu ya, terus sempit juga banyak orang. Tapi jauh lebih cepat. Saya udah jalan kaki balik lagi kemarin, turun jalan kaki lagi ke Senayan City, udah tunggu 20 menit, mobil saya masih 15 menit di belakang saya. Jadi kalau nggak ada kena itu, tadi saya udah 35 menit itu udah jalan kaki loh, bayangin turun di Ratu Plaza, jalan kaki ke Senayan City. Lumayan. Nggak jalan. Bakar kalori Pak. Tapi kalau ada bus tingkat pasti lebih menyenangkan. Siang-siang orang ke kantor mau makan ke mall mana, ke kantor naik itu aja. Ramai-ramai, happy-happy kan. Nah, kalau ada desain yang 3D segala macam itu kan. Bisa buat selfie ya Pak? Ya kasih tahu tuh. Sumbang berapa? 5 koridor ya 10 lah, 1 koridor 2. Ya, kalau makin banyak kita akan jalan sampai jam 11 malam, 12 malam. Jadi betul-betul orang senang. Ya, kalau lama-lama kan berani 24 jam. Mungkin dari setiap 12 itu tiap setengah jam. Ada tiap 1 jam. Jadi orang tuh tahu nongkrong nih. Tiap jam sekian ada di halte ini. Jam sekian ada. Kita kan atur fleet dan seperti itu. Ya, ayo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Mau ada yang foto katanya Pak? Oh iya, mau foto ayo.